Halo Tribuners, kembali bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang dengan topik guru milenial untuk generasi emas 2045. Ini menjangkau sekali masa depan guru milenial untuk generasi emas 2025. Dan untuk perbincangan ini saya sudah dengan narasumber yang bagi saya ini sangat pas, sangat cocok ya dengan bincang-bincang ini, Pak Arianto. Tapi selengkapnya saya akan beri kesempatan ke Pak Arianto untuk memperkenalkan diri siapa sih Pak Arianto ini. Silakan Pak Arianto. Oke, terima Ya. kasih. Ya, saya Arianto Batara. Ya, saat ini saya diberi kepercayaan sebagai Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Utara. Nah, Balai Guru Penggerak sendiri itu adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi. Nah, sebelum saya menjadi Kepala Balai Guru Penggerak, saya fungsional pengembang teknologi pembelajaran. Demikian. Di Sulawesi Utara Iya, di di sini. Sulawesi Oh, di sini Utara, ya. di kantor Di kantor tempat itu aja ya juga, nih. ya. Kemudian dipromosi ya. Ya. Betul. Tribuners tentu untuk memanfaatkan waktu ya seoptimal mungkin saya akan langsung mengajak Pak Arianto untuk bincang-bincang terkait topik Pak. Iya. Guru milenial untuk generasi emas 2045 ya. Kelihatan tentu sangat jauh sekali bahwa ini masa depan negara betul. ini, daerah ini. Tapi mungkin yang lebih ini Pak, yang dimaksud guru milenial kan mungkin guru milenial di bayangan saya, para tribuners, berarti guru yang muda, guru yang energik, guru yang memahami teknologi dan yang lain. Gimana sebenarnya tepat yang di istilah ini kan pengistilahan aja atau guru milenialnya. Dari milenial berarti dari segi usia sebetulnya Pak. Yo. Gitu ya. Jadi milenial itu masuk berarti yang kelahiran 81 tahun 81 sampai 96 tahun 1996. Nah, usia paling muda berarti sekitar 24 tahun ya sampai 39 tahun. Nah, keistimewaan generasi milenial sendiri itu adalah menikmati dua zaman sebetulnya Ya. Jadi dari peralihan yang konvensional ke teknologi. Teknologi ya. Jadi dari segi ketahanan terhadap masalah persoalan gitu, Mereka tahu. ya mereka tahu. Tapi mendapatkan juga kemudahan dalam teknologi. Jadi keistimewaan milenial seperti itu. Ya. Ya. Guru-guru ini ya yang diharapkan ada ya tenaga pengajar Iya. ini yang diharapkan nanti dapat menyiapkan generasi emas ya anak-anak Betul. kita yang mungkin yang sekarang disebut generasi alfa kalau tidak salah dari 2012 Generasi Z. generasi Z ya. Iya, generasi Dari Z 97 ya sampai 2012. 12 ya, ya generasi Z ya. Dan ini Pak, tentu ini ada ini di Kemendikbud bahkan di Diknas ini tentu ada bagian-bagian untuk memantapkan generasi emas 2045 ini ya. Tentu ada Iya. bagian-bagian. Tentu yang saya ingin tanya adalah porsi dari penggerak ini ya, dari Balai Guru Penggerak. Porsi dari Balai Guru Penggerak ini apa untuk saya itu ya. Mungkin menyiapkan SDM dan kalau itu memang benar apa-apa yang akan dilakukan Iya. ya gimana Pak? Nah, begini, Balai Guru Penggerak itu juga baru setahun Pak. Oh, baru. Hadir di seluruh Indonesia. Jadi sebelumnya kan Jadi UPTD yang baru iya, sebenarnya ya. UPT ya kementerian yang baru April kemarin baru 1 tahun. April kemarin ya. Nah, apa harapannya? Nah, harapannya ke depan balai ini dengan tugasnya pengembangan dan pemberdayaan guru ya, termasuk pendidik lainnya. Nah, selain guru kan ada macam-macam, ada tutor, ada pamong belajar seperti itu. Nah, itu bagian yang akan dikerjakan oleh BGP, pastinya juga butuh dukungan dari semua pemangku kepentingan. Nah, untuk saat ini program prioritas Kementerian Pendidikan Riset Teknologi lewat guru penggerak. Ya, pendidikan guru penggerak. Sebuah pendidikan transformasi kepemimpinan, Pak, gitu ya. Jadi transformasi kepemimpinan untuk nanti guru itu menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi dari segi milenial sekali dalam pemanfaatan teknologi karena belajarnya itu
memang secara dalam jaringan itu memanfaatkan Daring ya, teknologi daring ya. betul, online ya. Seperti itu. Jadi untuk tugas Balai Guru Penggerak sendiri pengembangan dan pemberdayaan ya, guru, tenaga pendidik lainnya jadi guru dengan sebutan Itu bermacam. guru-guru apa, guru-guru dari tingkatan mana yang ini? Semua dari Semua SD, dari SMP, PAUD. dari PAUD ya. PAUD sampai SMK. Cuman memang dibatasi usianya, Pak. Oh, Ya, di 50 tahun. ke bawah. Ya, ke bawah. Dan masa kerja minimal 5 tahun. Tidak memandang apakah itu PNS atau non PNS ya. ya. Semua welcome untuk pelatihan kepemimpinan. Ya, fokusnya ke pelatihan kepemimpinan. Nah, mengapa juga generasi emas 2045 kita sangat butuh Pak Guru nanti memang yang paham zaman mereka, generasi Z ini ya, kan sesuai dengan perencanaan Bappenas ya, bahwa nanti Indonesia di usia emas 2045 usia kemerdekaan kita kan 100 tahun. 100 tahun ya. Nah, anak-anak generasi Z ini yang akan jadi pemimpin yang usianya tadi 8 sampai 23 tahun. Nah, untuk menjadikan memang betul-betul Bappenas bilang kan itu bonus demografi. Ini sudah kelihatan sebetulnya hasil sensus. Karena usia-usianya usia produktif kan. Iya, di saat itu usia produktif. Ini sudah kelihatan sensus Provinsi Sulawesi Utara itu paling besar itu generasi Z yang tadi 27% ya. Dan itu kalau ditarik kurang lebih 23 tahun ke depan memang akan jadi usia produktif. Tapi ya, ini yang perlu kita waspadai. Mereka ini tidak akan jadi bonus demografi kalau tidak dididik dengan baik, malah jadi bencana. Nah, butuh memang generasi milenial tadi yang paham dunia mereka, tetapi juga tetap ketahanan ya, masalah ketahanan mereka, terutama ketahanan jiwa sebetulnya, karena generasi Z sendiri itu biasa dibilangkan strawberry. Gitu kan, generasi instan ya. Ya, cerdas ceria. Ya, strawberry merah seperti itu, ceria tapi Lombok orang Manado bilang gitu kan. Nah, butuh ketahanannya untuk ada terima tantangan di ini ya. Betul, perlu dibantu. Perlu ketangguhannya kurang. Butuh guru milenial tadi yang 2 zaman itu. Betul. Gini, Pak Rianto, untuk menyiapkan itu saya kira ya tidak juga sulit sekali, tapi butuh keseriusan ya, tenaga pelatih, tenaga gimana dari Balai Penggerak ini menyiapkan apa ya namanya itu mungkin pelatih gimana? Jadi, itu langsung dari Jakarta atau gimana mulai? Jadi programnya untuk guru penggerak sendiri itu nasional Pak. Ya, ini sudah masuk angkatan 9. Nah, untuk mengikuti program ini juga butuh seleksi. Jadi 3 tahap seperti itu, dimulai dari menulis esai, kemudian simulasi mengajar dan wawancara untuk ikut pelatihan tadi. Nah, salah satu yang dipikirkan Kementerian Pendidikan Riset Teknologi seperti itu untuk menyiapkan pembelajaran yang sesuai dengan konteks zaman ini ya, generasi Z. Nah, karena saya berpikir ada kan yang berpikir mengapa mesti harus berubah ya. Ya, saya pikir kalau zaman saya gitu, generasi X gitu ya. Generasi X dulu kan masih ini Budi ya, ini kakak Budi ya. Saya pikir tidak relevan lagi dengan anak-anak yang lahir sudah dengan handphone. Nah, mengambil handphone, teknologi dari mereka itu, metaforanya itu adalah mengambil ikan dari air, bisa mati gitu ya. Tapi tinggal memang butuh guru milenial yang paham, yang lagi-lagi tadi ya. Ya, paham 2 zaman. 2 zaman, karena memang tidak bisa dibiarkan mereka jalan sendiri generasi Z ini. Iya, jadi salah satu yang bisa kami lakukan sebagai Balai Guru Penggerak itu menyiapkan guru-guru yang paham teknologi tapi tetap filosofi pendidikan itu mereka paham gitu.
Pak Rianto, ini seperti yang saya katakan tadi, tidak sulit tapi tidak mudah juga. Artinya gini, Betul. eh, mungkin gimana Pak, untuk kota guru di Sulawesi Utara yang usia demikian, apakah Hmm, mencukupi? mm-mm. Kemudian kalau dia mencukupi, memenuhi standar tidak? Ya kan kan Iya, iya, iya. kita juga harus gimana Pak kalau ini. Iya, jadi dari data 2021 itu kita 5 tahun ke depan di Sulawesi Utara gitu Iya, ya akan kekurangan 4.000 guru, sekitar aduh, lebih malah aduh, 4.000 guru ya. kekurangan ya. Kekurangan. Kalau Jadi berdasarkan data ya ya, berdasarkan data ini itu guru proyeksinya. PNS atau apa atau Semua gimana? sih Oh Pak. semua ya. Iya, jadi termasuk non PNS juga. Kan sekarang ada program apa itu yang bukan PNS, P3K. P3K ya, ya. Nah, memang secara sederhana kalau hanya pakai logika bisa memudahkan, apalagi ada LPTK, Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan, ada Unima, sudah ada beberapa universitas swasta yang bisa menyiapkan Ya. seperti itu. Tetapi pertanyaannya balik lagi, apakah disiapkan dengan baik? Karena lagi-lagi ini bukan tentang kuantitas Ya, gitu ya, ya, tetapi tetap kualitas. Nah, kekurangan kalau 5 tahun ke depan, kenapa kekurangan ini? Kalau tidak ada penambahan jumlah sekolah misalnya ya, normal seperti biasa, tapi berdasarkan perhitungan, kenapa 4.000-an ini? Karena mereka akan pensiun. pensiun ya. Usianya saat ini sudah lebih dari 55 tahun. Gitu. Ya, untuk kompetensi yang PNS pensiun di usia berapa? 60. 60 sekarang Iya, ya. 60 Fungsional ya, yang fungsional, fungsional. betul. Kalau yang struktural kan Struktural dia 58 tahun. 58 tahun. Nah, dari kompetensi yang Bapak tanyakan, memang belum ada pengukuran terakhir untuk kompetensi seperti itu, tetapi nanti ke depan sudah akan ada skema untuk menilai atau mengevaluasi kompetensi guru seperti itu. Ya. Ya. Pak Rianto, mungkin saya ingin menyentil sekarang lagi demam kan lagi rame terkait dengan Merdeka Belajar. Iya. Itu gimana Pak? Apakah itu bagian juga dari Iya. ini atau program itu Betul. sinergi dengan Guru guru penggerak. penggerak Iya, atau gimana? iya, Boleh sangat sinergi Pak gitu ya. Jadi guru penggerak sendiri Merdeka Belajar itu saat ini sudah masuk episode 24 ya, dengan transisi PAUD SD yang menyenangkan. Nah, ini kan masuk tahun ajaran baru. Nah, topiknya lain lagi itu Pak ya. Jadi kadang-kala kan, tapi saya sedikit mengulas lah. Iya, iya, Kadang-kala kan orang tua sangat tergoda ya melihat anaknya kalau sudah masuk bahkan di TK Iya, ya iya, iya. bisa membaca ya. Nah, apalagi Sudah kalau merasa berarti udah ini ya. Iya, sepertinya nilai hidupnya bertambah dengan Iya. anak sudah tahu membaca ya, padahal tidak seperti itu. Nah, ini episode 25 transisi PAUD SD menyenangkan. PAUD ke SD ya. Iya, PAUD ke SD, karena harusnya anak-anak itu bahagia. Ya, semangat Merdeka Belajar itu Pak, bahagia, well-being gitu ya. Dia merasa ini ya dengan Iya, belajar datang ke ya. sekolah itu bukan berarti dunia mereka yaitu bermain, ya, itu dirampas karena usia kelas 1 SD itu masih dunia bermain Dunia bermain. sebetulnya. Makanya kita tidak menggunakan istilah merdeka belajar tapi merdeka bermain gitu ya. Jadi bermain sambil belajar, bukan belajar sambil bermain. Nah, itu. Jadi sangat menyadari bahwa anak-anak di usia PAUD itu memang alamnya harus Dia diisi dengan bermain, betul. dengan kesenangannya itu Iya. ya. Jangan dirampas dengan dirampas. kata belajar yang Iya. lebih serius ya. Iya, betul. Nah, itu untuk yang terakhir. Nah, Merdeka Belajar sendiri untuk guru penggerak itu episode ke-5. Jadi memang semua episode-episode itu melalui Mas Menteri membangun fokusnya kepada murid itu ya, mengembalikan kodrat. Nah, murid kepada kodratnya termasuk yang bermain tadi ya. Jadi sangat berkaitan Pak. Merdeka Belajar, guru penggerak, dan episode-episode lainnya seperti itu. Ya, Tribuner saya kira menarik ya tadi Pak Arianto sudah menjelaskan bagaimana guru milenial
bagaimana tantangan kita ke depan ya, bahwa ke depan ini ada generasi emas 2045, dikatakan bahwa itu saatnya kita di 100 tahun kemerdekaan Iya, ya, usia ya. usia kemerdekaan, kemudian anak-anak yang disiapkan Generasi. ya, generasi apa Z Set, tadi ya, iya. sudah Jadi pada pemimpin. posisi mungkin usia mereka kayak kita saat 20, ini ya, iya, leader 20. lebih muda lagi ya, Iya. lebih muda lagi. Jadi memang leader dengan tenaga yang masih kuat, Kuat. produktif, jadi sangat produktif. Dan itu yang dikatakan Pak Rianto tadi, bahwa itu harus disiapkan, karena kalau tidak disiapkan justru yang kita harapkan menjadi generasi emas menjadi bencana nanti ya, jadi bencana. Pak, ini gimana sendiri? Tentu tadi kita bicara mungkin skop Indonesia di Sulut, apa sih yang menjadi tantangan untuk hal ini? Tadi sempat disentil bahwa kita akan kekurangan guru, Guru termasuk 4.000. Kemudian kualitas dikatakan tadi ya lagi terus dikembangkan. Hal-hal apa yang menjadi ya amatannya dari Pak Arianto sebagai kepala Balai Penggerak, hal apa yang menjadi tantangan, dan untuk itu kira-kira apa yang dilakukan baik Balai Penggerak maupun dalam koordinasi dengan Diknas ya, saya kira, ya, Dinas selaku Pendidikan. pemilik sumber daya. Nah, gimana? Iya, betul. Iya, jadi Balai Guru Penggerak memang sasarannya sumber daya manusia seperti itu ya. Apa kendalanya? Nah, yang menjadi kendala paling penting apa ya? Paling mendasar itu pola pikir, ya. Biasanya kan karena sudah nyaman, ya, susah sekali mengadakan perubahan. Dan di beberapa quote sebetulnya kalau mau mengadakan perubahan, berubah perilaku itu dampaknya kecil. Tetapi kalau mengubah untuk perubahan yang besar, pola pikir yang harus diubah, ya, termasuk guru ini. Jadi harus berkembang ya, karena kalau tidak berkembang ya untuk mengubah. Nah, sekarang sebetulnya tidak zamannya juga kumpul-kumpul kemudian pelatihan seperti itu kan ya. Padahal sudah ada teknologi. Ini sudah disediakan juga untuk teman belajar guru ya, platform Merdeka Mengajar itu. Nah, Merdeka Mengajar ya. Ya, Merdeka Mengajar. Tapi balik-balik lagi pola pikirnya, apakah mau belajar sendiri? Ya, saya sering menantang guru. Masa menyuruh siswa itu belajar, gurunya bagaimana? Belajar juga tidak ada gerakan literasi, apakah gurunya membaca atau hanya makelar literasi gitu kan. Jadi dalam program Guru Penggerak selalu lokakaryanya itu diawali dengan mulai dari diri ya. Jadi berefleksi terus, dan pengalaman yang bermakna sebetulnya adalah pengalaman yang direfleksikan. Nah, ada ya misalnya guru-guru yang sudah merasa nyaman, ya kami kan sudah seperti ini puluhan tahun ya. Oke, susah kita berubah berubah. Oke, sudah kita mengapresiasi untuk pengalaman. Pertanyaannya lagi, apakah pengalaman itu direfleksikan ya? Karena yang paling penting itu adalah pengalaman direfleksikan ya. Pola pikir sih persoalannya Pak ya. Saya sering bercanda Pak itu ya, Satria Baja Hitam saja berubah, masa kita tidak gitu kan. Walaupun terasa sulit mungkin ya sulit. tertentu, karena dikatakan tadi bahwa ini udah daerah nyaman, dan kan mungkin sudah kebiasaan tiap tahun. Ini ketika diubah memang terasa sulit, karena habit ya, kenyamanan ya. Tapi dan udah dewasa, sudah ini semua. Itu lagi, jadi ibarat orang pohon bilang berbaku sudah togor. Ibarat pohon so tua itu susah mesti bengkok. Nggak boleh stem sadiki. Iya ya, kurang mau ini kan pakai itu ya, di bonsai ya. Iya. Ini Pak Red, ini memang saya kira ya orang bilang susah-susah gampang susah, tapi mau tentu tidak mau harus, ya. bukan tidak mungkin ya Pak. Iya, bukan harus mungkin. ada suatu tekad dari tekad bersama untuk menjadi lebih baik ya. Dan tentu Balai Penggerak ini tentu dia tadi sudah ada tools ya yang dilakukan. Tools tadi sudah disentil juga bahwa ada, ini sebenarnya terpusat dari ini ya, pelatihan. Tapi Pak, gimana dia kalau ada program-program, mungkin ada hal-hal yang lebih real
dengan melihat kondisi di Sulawesi Utara terkait dengan keberadaan guru, sumber daya guru, kemudian fasilitas juga ya, fasilitas ya. Jadi bagaimana Balai Penggerak ini mengkoordinasikan tentu ya dengan Diknas, atau dia jalan sendiri-sendiri Pak? Oh, tidak, ya. Karena gini, sumber daya oke, mungkin ada berapa guru orang lihat siap. Tapi yang orang juga lihat bahwa antara sekolah A, B, C, D fasilitasnya berbeda. Fasilitasnya berbeda. Gimana? Jadi kehadiran Balai Guru Penggerak itu sebetulnya juga dalam istilah kurikulum merdeka itu ya, teman belajarnya juga, teman bersama-sama dengan dinas pendidikan terutama ya, baik itu dinas pendidikan daerah maupun kabupaten kota ya. Zamannya sekarang kan harus berkolaborasi seperti itu. Nah, untuk selain guru penggerak itu ada program prioritas dari Kementerian Pendidikan Riset Teknologi juga, sekolah penggerak. Sekolah penggerak, ya. Sekolah penggerak sendiri ini dimulai dengan sumber daya manusia yang unggul. Jadi yang diseleksi itu kepala sekolahnya. Ya, sama sekali tidak memperhatikan fasilitas, gitu ya. Jadi sesungguhnya dalam sistem pendidikan yang paling berperan itu guru. Ya, jadi kalau hanya alat bantu. Ya, alat bantu. Filosofinya Ki Hajar Dewantara malah sekolah 3 dinding, gitu ya. Maksudnya dindingnya dibiarkan terbuka 1, gitu ya. Jadi dari segi fasilitas sebetulnya tidak terlalu dipersoalkan, ya, karena kan anak-anak bisa saja belajar di bawah pohon, gitu ya. Nah, yang sekolah 3 dinding itu maksudnya adalah setiap pembelajaran dalam kelas itu yang didiskusikan itu adalah persoalan di masyarakat, persoalan di luar. Jadi bukan mengawang-awang yang gimana ya, sebenarnya harusnya mengawang. Jadi bukan lagi prototipe keseharian mereka, bukan prototipe lagi, tapi memang menjawab permasalahan yang ada. Jadi bukan di bumi bercerita persoalan langit ini. Enggak baku sambung gitu. Iya Pak, ini saya kira ini banyak ya, kita di usia kita diskusi bebas Pak mengatakan juga begini, kadang kita kan di dunia pekerjaan sangat hampir tidak ada yang ya mungkin yang didapat dari sekolah itu kalian membaca di SD, menulis dan yang lainnya ya. Tapi ketika masuk di dunia kerja. Banyak hal yang dapat dari SD, SMP sampai di perkuliahan yang tidak ada di dunia kerja. Sangat itu yang saya kira mungkin kita bicara dulu di sekolah langit. Sekarang di realitasnya sulit itu didapat dari pengalaman saja. Jadi masuk di setiap dunia pekerjaan tentu kita harus adaptasi dulu karena tidak didapat di apa yang menjadi. Nah, itu dijawab dengan kurikulum merdeka, Pak. Kurikulum merdeka kurikulum merdeka. Jadi murid itu punya kebebasan dalam, jadi di SMA sendiri itu sudah tidak ada pemilihan nanti jurusan. Ya, jadi nanti memilih mata pelajaran itu sesuai dengan minatnya. Jadi kurikulum merdeka dijawab. Jadi pemerintah saat ini sudah sangat siap sebetulnya menyiapkan untuk masa yang akan datang ya, kayak misalnya bekerja di sini ya, padahal dulu belajar logaritma gitu tangent sinus. Nah, apa kaitannya seperti itu ya. Jadi sangat jauh kan. Iya, sangat jauh. Ini bisa dijawab dengan kurikulum merdeka, termasuk melalui kurikulum merdeka itu guru-guru menentukan materi esensial. Oh, ini materi yang dibutuhkan siswa. Jadi tidak semua yang di kurikulum itu diajarkan, hanya materi-materi esensi. Jadi sangat humanistik gitu ya. Lagi-lagi itu membuat siswa itu bahagia di dalam kelas. Ya, jadi semua terjawab sebetulnya. Tinggal memang butuh guru milenial tadi ya. Betul. Yang mau berubah ya, bertransformasi. Iya, dan karena ada juga kan mungkin misalnya dia di SMP, SMA nilainya di suatu bidang studi kurang. Tapi itu ternyata bukan karena dia bodoh, tapi memang passionnya bukan di situ, dia minatnya bukan di situ. Tapi di sistem sekolah dipaksa untuk itu sehingga
potensinya tidak keluar dan dia ditekan dengan nilai, akhirnya sekolah semacam ya katakanlah menghukum dia kan, sehingga betul. potensi tidak keluar, nanti kelihatan di dunia kerja, siapa dia yang jadi kepala sekolah di sini, siapa dia yang jadi pimpinan di sini. Kan kita dengar usia-usia saya misalnya cerita-cerita, dulu dia di sekolah bodoh, Betul, bilang penakal. nakal. Setelah ini dia yang leader. Iya, betul. Gimana itu? Kadang gitu kan. Nah, di kurikulum Merdeka itu melalui Merdeka Belajar kan itu mengembalikan siswa ke kodratnya. Betul. Bahwa manusia berbeda satu dengan lain. Karena kan Tuhan menciptakan kita itu berbeda, unik. Nah, setiap kita itu unik, ya. Ada yang ribut di dalam kelas, kadang-kala kan waktu zamannya kita sekolah itu yang ribut di kelas itu dicap nakal. Padahal dia public speakingnya bagus, ya, jadi pengacara. Nah, tapi ruang-ruang untuk mengeksplor ya kemampuan mereka itu tidak diberi kesempatan. Nah, melalui kurikulum Merdeka itu semua dibuka, ya, ruang-ruang seperti itu. Jadi istilahnya pembelajaran berdiferensiasi, ya. Jadi bermacam-macam pembelajarannya sesuai dengan potensi anak. Potensi anak. Jadi sekolah-sekolah harus menerapkan ini kurikulum Merdeka dengan serius lagi, ya. Jadi ini bukan sekedar program, tapi memang betul-betul sebuah gerakan. Gerakannya, ya. Karena kita mengejar ya dengan mungkin negara-negara lain, sehingga generasi mereka lebih cepat beradaptasi karena metode belajar mereka cepat ya. Di beberapa negara yang sudah leader. Jadi leader. Tapi kita bersyukur bahwa ada perubahan ya, ada perubahan. Sayang memang saya dan Pak Rianto dan makanya itu saya sering menyampaikan Pak, salah satu yang menjadi penyesalan gitu. Mengapa lahirnya lebih dulu. Harusnya kita menikmati juga yang ini pembelajaran yang menyenangkan. Nggak perlu banyak bawa buku gitu ya. Anak-anak yang suka musik silakan main musik gitu. Malahan dulu kan yang jadi perbincangan, ini ada yang guru yang killer, ini guru yang padahal sebenarnya kan kimia. Harusnya nggak ada menurut saya. Harusnya nggak ada yang cerita begitu kan, itu yang membuat sebenarnya traumatis dari setiap generasi belajar. Saya kira itu. Pak Rianto banyak hal sebenarnya yang harus kita perbincangkan ya, tapi saya kira di bincang-bincang ini kita hanya memberikan stimulan ke para Tribuners bahwa ada loh yang namanya Balai Guru Penggerak, dan tadi sebagian tupoksinya sudah diutarakan. Pasti banyak lagi ya Pak ya tugas-tugas yang, tapi paling tidak garis besar sudah diutarakan apa sih kegunaan Balai Penggerak ini ada dan apa terkait dengan keberadaan guru milenial ya untuk menyiapkan generasi emas 2045 tadi sudah diutarakan ya. Paling tidak ini informasi juga Pak ke ini, tambah informasi, tambah wawasan ya, sehingga kita makin mengetahui terkait dengan guru milenial, dan ternyata bangsa kita lagi menyiapkan generasi emas di hari kemerdekaan yang ke-100 tahun nanti ya. Mudah-mudahan kita masih kuat-kuat sehingga 23 tahun ya. 23 tahun ya sudah. Semoga bisa menikmati. ya. Dan Tribuners, demikian bincang-bincang. Pak, seperti biasa sebelum saya tutup, saya berikan kesempatan ada closing statement berupa harapan atau apa aja Pak yang boleh diutarakan ke Tribuners. Oke. Nah, pemirsanya Tribuners namanya gitu ya. Jadi kan tadi generasi Z ini butuh guru-guru milenial gitu ya. Jadi sebetulnya sudah ditutup sebenarnya ada program pendidikan profesi guru itu ya. Jadi untuk yang belum jadi guru dari non kependidikan sekalipun bisa mengambil sarjana teknik, bisa mengajar nanti di sekolah vokasi ya, SMK gitu. Ya saya mengajak gitu ya. Saya mengajak yang masih bergumul ya, karena betul-betul guru ini adalah panggilan jiwa ya. Kalau tidak punya panggilan jiwa maka tidak akan berdampak. Ya saya mengajak yang punya passion gitu, panggilan jiwa menjadi guru, karena guru itu sangat penting ya. Maka Nelson Mandela bilang kalau mau mengubah dunia
jadilah guru ya, yang bisa mengubah dunia itu pendidikan gitu ya. Ya. Kalau hashtagnya guru penggerak itu tergerak ya, dimulai dari dalam tergerak, kemudian menggerakkan ya, dan bergerak dan menggerakkan ya. Itu saja, terima kasih. Dan tentunya saya Asil Lumintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada Pak Arianto Batara, SPD MPD, yang merupakan Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Utara. Sekali lagi Pak Arianto, terima kasih ya. Sama-sama Mbak ya. Ya, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu, lain kesempatan, tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.